Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Pelatihan Dasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 25, yang beranggotakan Pasif Prastika, Liana Hoirunisa, Giasani Sarifaen, dan Intan Nurani, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas kelompok kami tentang biografi tokoh milenial nasionalis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami telah memilih salah satu tokohnya, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang profil singkatnya saya akan bacakan. Bapak Nadiem ini bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura 4 Juli 1984, sehingga beliau dapat dikategorikan generasi milenial karena lahir di tahun 1984, yang merupakan seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Tokoh milenial yang kita bahas kali ini memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Contohnya, meskipun beliau sekolah lahir di luar negeri, namun beliau tetap memilih kembali ke Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia. Kembalinya beliau dari studinya di luar negeri adalah untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa Indonesia. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Brown, Amerika Serikat dan mendapat gelar Master of Administration di Universitas Harvard Business School. Keterkaitan substansi nilai-nilai nasionalisme pada Nadiem Makarim. Nadiem Makarim juga memiliki nilai nasionalisme, yaitu ingin memerdekakan bangsa, meningkatkan prestis bangsa, dan juga mensejahterakan bangsa. Ia merintis Gojek, startup unicorn pertama di Indonesia, dan juga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Selain mendirikan Gojek, Nadiem Makarim juga mengabdikan dirinya kepada negara dengan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar dengan sistem baru yang bernama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Dia juga mengalihkan dana BOS kepada sarana penunjang pembelajaran online sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Selain itu, Nadiem juga mencanangkan kebijakan kampus merdeka. Ide-ide Nadiem inilah yang menjadi pembaruan dalam kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan. Dari sini kita tahu betapa erat sekali nilai nasionalisme dengan tokoh milenial Nadiem Makarim. Melalui perjalanannya dalam merealisasikan ide untuk kesejahteraan bangsa, pada waktu yang sama, Nadiem Makarim juga terus menorehkan prestasi yang sangat banyak dan tentunya membanggakan bagi Indonesia. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai keteladanan dari sosok Nadiem Anwar Makarim yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat kita aktualisasikan sebagai aparatur sipil negara. Poin pertama berkaitan dengan nilai-nilai dari sila kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hal ini dibuktikan dengan hadiah dari penghargaan yang beliau terima atas pencapaiannya. Beliau donasikan seluruhnya sebagai dana pendidikan untuk para keluarga dari driver pengemudi ojek online. Poin kedua berkaitan dengan nilai-nilai dari sila ketiga, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Hal ini dibuktikan dengan keputusannya mundur dari jabatan CEO startup perusahaan ojek online untuk serius dalam mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Poin terakhir berkaitan dengan nilai-nilai dari sila kelima, yaitu suka bekerja keras. Karakter suka bekerja keras tercermin dari sosok Nadiem Makarim. Hal ini dibuktikan ketika beliau merintis perusahaan transportasi online-nya dari bawah hingga berkembang menjadi perusahaan startup terbesar dan memiliki nilai valuasi yang tinggi. Hal lain juga tercermin ketika beliau pertama kali masuk ke dunia pemerintahan
dan mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau tidak malu untuk berkonsultasi dan juga terus belajar agar dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang berguna bagi pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia.